proses setelah melakukan pengecatan ini, pengecatan apa tuh namanya, fungisida dan insektisida lah ya, sekaligus supaya batang tanaman duriannya tidak diserang oleh jamur atau menggerek batang, sahabat tadi. Yuk kita saksikan videonya. Untuk varietas musangking ya, ini sudah dipetik cabang beberapa bulan yang lalu dan melakukan pemberangkasan kuning juga. Ini untuk lahan sawah ya, sebenarnya sawah. Ini sawah, cuma memang tidak sistem busut, semi aja, karena drainasenya sudah dibuat supaya airnya tetap mengalir. Ini juga antisipasi aja supaya tidak ada jamur. Jika nanti lanjutlah penyemprotan pestisida, fungi dan insek ya, supaya tidak diserang jamur. Kalau musangking itu kan agak rewel, jadi harus dimanja-manja, terutama di musim hujan seperti ini. Pengaplikasian dolomit juga barusan. Pengaplikasian dolomit tujuannya untuk menghijaukan profil daun selain menetralkan tanah. Kita perlu ini ya, cat pestisida, bukan cat tembok atau cat kayu, bukan cat besi juga, bukan. Jotun. Ini cantik sebenarnya, pertumbuhannya musangking begini rewel, cantik, harus dimanja-manja terus. Ini pakai perekat ya, tidak pakai perekat, soalnya ini waktu ada hujan tetap pakai nempel, tidak buang-buang racun pestisida dan fungisi. Ini semua keseluruhan ya. Nah, kalau mau melakukan penyemprotan nanti bisa dilakukan sore setelah asar atau pagi sebelum pukul 9. Pokoknya pagi sebelum datangnya karena sinar matahari, supaya nanti daunnya ketika disemprot oleh bahan cair tidak layu kan, kena sinar matahari gitu. Nah, untuk penyemprotan hama juga bisa dilakukan sore ataupun pagi-pagi sekali, karena hamanya kalau sore kan sudah mulai gelap, itu mulai menempel untuk kebul atau seperti itu. Kalau di musim hujan itu kan lebih kita harus dominan ke fungisida, sahabat. Fungisida supaya tidak diganggu oleh jamur. Tujuannya seperti itu, dan tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang tanaman durian ini betul-betul arjen, gitu bisa dilakukan. Contohnya seperti magnesium sulfat dan pupuk-pupuk foliar lainnya, seperti yang untuk bahan yang pupuk disemprotkan, itu sifatnya arjen. Kenapa ya? Kalau kita didominasikan ke situ, ini akan biayanya lebih mahal kalau pupuk foliar seperti itu kan. Beda dengan pupuk sintetis yang sejenis NPK. Jadi keadaannya harus darurat aja, itu sahabat. Kalau dengan pupuk magnesium atau ultradam seperti itu kan. Terus nanti ketika hujan bisa digemburkan, kayak tadi digemburkan supaya porositas tanahnya tetap gembur. Ya. Kalau ada jerami padi yang udah lapuk, silakan tumpuk di sini ketika nanti kemarau. Itu kan manfaat dari jerami, walaupun nitrogennya sedikit 0,1% saja, akan tetapi pemanfaatannya sangat esensial bagi sebuah tanaman durian dan tanah, gitu kan, supaya prosesnya tetap gembur dan atas rambutnya jauh lebih banyak nanti ya, begitu. Kita cek ke sana, sahabat tani. Tapi jerami harus jerami yang udah kuning ya, jangan masih hijau ya. Ingat, itu perlu dicatat. Kalau hijau nggak jauh-jauh dikit. Panas kan? Nah, seperti ini. Ini bisa digempurkan, nanti tanahnya dibetulin lagi. Ini hanya treatmentnya untuk treatment pengecatan aja, pengapuran. Ini bisa disemprotkan, bisa, atau ini kan cat batang dulu supaya menghindari dari jamur Phytophthora. Jamur Phytophthora itu apa? Palmivora Phytophthora yang bisa merusak batang tanaman durian, bisa busuk. Terus
Penggerak batang datangnya dari mana? Bisa dari tanah, menyebar ke tanaman duriannya melalui percikan atau tetesan air. Itu karena saya bilang begini kan sesuai pengalaman saya di lapangan, seperti biasa merawat tanaman durian di kebun. Insya Allah tahun ini akan dibungakan juga yang udah produktif ya, atau yang udah generatif. Dibungakan lagi sahabat. Itu mencegah aja, antisipasi aja. Yang luka-luka boleh dipoles ya, karena kan kambiumnya yang tercecil oleh air hujan. Nah, di pruning ini kan penetrasi sinar matahari lumayan cukup bagus dan batangnya cepat besar, itu kelebihannya. Tapi jangan waktu usia muda, usia baru 1 tahun, jangan dulu kalau dia masih memerlukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu kan bisa dilakukan ketika daunnya rimbun dan daunnya hijau, dan klorofil daun. Karena proses fotosintesis itu kan bisa terjadi ketika daunnya sehat, karena zat klorofil daun itu kan satu kesatuan dengan fotosintesis. Jadi kalau daunnya kuning, proses fotosintesis tidak akan terjadi. Ini bisa dilakukan kapan aja, kalau selagi ininya masih nempel ya. Ketika sudah luntur oleh air hujan, bisa di. Dan penggerek batang itu salah satunya, selain kita dilakukan dengan kuradan itu kan yang mengandung bahan aktif koran yang untuk mencegah mikroba jahat, mikroorganisme jahat seperti patogen. Penggerek batang dari tanah bisa dengan kuradan. Cuma kuradan kalau keseringan bisa menurunkan pH tanah ya sahabat, karena itu insektisida untuk membunuh serangga yang di permukaan tanah. Terus penggerak batang, untuk mencegah penggerak batang, pertama untuk saluran air kita harus buat atau drainase, jangan sampai buruk. Kedua, gulma itu kita lakukan sanitasi secara berkala. Tapi kalau gulma itu dibutuhkan, rumput-rumputnya dibutuhkan ketika musim kemarau, musim hujan eradikasi saja atau sanitasi. Begitulah kira-kira. Kita sharing di sini ya, bukan berarti mengajari siapapun. Kita sharing berbagi aja dan berbagi informasi seputar tentang tanaman durian, masa vegetatif dan generatif. Kita beralih ke yang lainnya, seperti yang di belakang Kang Gagai di sini. Nah, ini kita sedang melakukan treatment pencegahan batang tanaman durian untuk mencegah jauh lebih baik daripada ini. Kan kita perlu lihat daunnya, kalau daunnya seperti ini dia masih sehat, masih sehat. Kalau kita ganggu bercak daun gitu kan, itu harus perlu di ini ya, insek itu faktor eksternal. 3 faktor yang bisa menyebabkan tanaman durian bagus dan tidak bagusnya. Pertama, faktor fisiologis, cuaca alam dan lingkungan. Kemudian faktor eksternal, 3, dan faktor internal. Eksternalnya itu dari pasukan hama dan penyakit. Itu eksternalnya ya sahabat tani. Kalau internalnya, kesalahan internalnya itu human error, dari kesalahan kita sendiri sebagai petani melakukan treatmentnya yang kurang tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Kalau misalkan kena dosis, overdosis, pemupukan yang berlebihan begitu, itu faktor internal. Begitu kira-kira ya sahabat tani. Ini lahannya datar semua, lahan datar di sini drainase jangan sampai buruk. Ini untuk daerah Pelabuhan Ratu ya, Sukabumi, Jawa Barat. MDPL di sini kurang lebih ya sekitar 200 di atas permukaan laut. Jadi lumayan cukup panas gitu ya. Jadi kalau untuk tanaman durian prageneratif dan generatif yang produktif itu sangat bagus. Nanti akan memiliki nilai kualitas dan produktivitas buahnya secara kuantitas. Dan semua di sini ya, baru bos mau nambahin lagi untuk keseluruhan tanaman duriannya yang
tanam itu. Kita pindah ke sini, Kang. Nah, ini nanti kan arah angin dari sana yang paling kencangnya. Ini nanti diikat ya, sahabat tadi diikat pakai pelancu di sini. Terus kemudian supaya dia tetap horizontal. Ya, tetap ini vertikal, sahabat. Mohon maaf. Batang primernya. Supaya dia tidak nunduk. Ya. Diikat ini bak tengah. Supaya dia tetap vertikal. Jadi kebanyakan variannya musangki seluruhan itu. Oke, sahabat tani, mungkin sampai di sini. Lain waktu kesempatan kita update lagi seputaran perawatan tanaman durian supaya tidak diserang oleh hama penyakit jamur, Pythium kompleks dan Phytophthora palmivora. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat semuanya. Salam petani sukses Indonesia. Terus jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis kolom komentar, kritik, saran bangunnya. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.